Hai semuanya, saya Juanda. Di video kali ini kita akan membahas area kerja atau workspace di Adobe Photoshop. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video tutorial berikutnya. Kalau sudah, ayo kita mulai. Pertama-tama di sini silahkan buka Adobe Photoshop-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop versi terbaru di 2025. Untuk lisensinya ini saya beli di salah satu website. Bagi kalian yang mau seperti saya, itu nanti link websitenya saya berikan di kolom deskripsi di bawah. Nah, di sini kita belajar dulu bagaimana cara membuat file baru di Adobe Photoshop. File atau dokumen baru itu bisa kita buat dari file, pilih new, atau kalian bisa klik new file yang ada di sini. Nah, di sini akan muncul nanti jendela new document, yang mana di sini kalian sudah disediakan beberapa ukuran preset dari Adobe Photoshop-nya. Tapi bagi kalian yang ingin membuat ukuran custom, kalian bisa atur ukurannya di bagian kanan ini. Di project pertama kita ini, saya mau buat sebuah desain yang ukurannya itu 1080p. Di sini pastikan kita ganti dulu untuk satuan ukurannya menjadi pixel. Width atau lebarnya kita akan ganti menjadi 1080. Dan height-nya karena saya mau buat ukurannya kotak ya, itu di 1080 juga. Nah, untuk resolution ini kalian bisa ganti di 72. Kenapa 72? Di sini saran saya untuk gambar yang hanya ditampilkan di layar, baik itu di handphone ataupun di komputer, kalian bisa pilih resolusinya di 72 aja. Tapi bagi kalian yang ingin membuat desain yang akan dicetak, itu saran saya ganti resolusinya menjadi 300 pixel per inch. Lalu turun ke bawah ini ada color mode. Di sini untuk color mode-nya kita pilih RGB aja karena ini hanya berupa gambar digital. Tapi jika kita mau membuat desain yang akan dicetak, itu bisa pilih yang satuan warna CMYK. CMYK ini adalah standar warna yang digunakan di mesin printer. Untuk color mode-nya itu di 8 bit aja, ini juga standar. Kemudian untuk background content-nya di sini kita pilih white aja. Kemudian klik create. Nah, berikutnya di sini saya akan menjelaskan tampilan utama dari Adobe Photoshop. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama di bagian paling atas itu ada yang disebut dengan menu bar. Menu bar ini terdiri dari file, edit, image, layer, dan lain sebagainya. Di sini nanti kita bisa lakukan pembuatan file baru, membuka file yang sudah pernah kita buat, menyimpan file yang sedang kita kerjakan, dan masih banyak lainnya. Walaupun tidak semua menu akan kita gunakan, tapi ada beberapa menu yang mungkin akan sering kita gunakan, seperti menu file, edit, dan juga image. Turun sedikit ke bawah, di sini ada yang namanya option bar. Option bar ini adalah bagian yang membantu kita nanti untuk menyeting tools yang sedang kita gunakan. Contohnya sekarang kita aktif di Move Tool. Maka di option bar-nya di sini muncul settingan untuk move tool-nya. Nah, jika kita pindah ke brush tool, maka option bar yang ada di atas akan berubah settingannya untuk si brush yang sedang kita gunakan. Nah, di sini untuk brush tool sendiri yang sering kita gonta-ganti itu ada di size dan hardness-nya. Untuk size itu adalah ukurannya, contohnya di sini untuk ukurannya yang kecil, dan jika kita perbesar seperti ini. Dan ada juga hardness. Hardness itu adalah ketebalannya. Jika tadi ketebalannya 4%, kalau kita tingkatkan, nanti hasil brushnya itu seperti ini. Oke, lanjut ke bagian kiri bawah. Nah, di bagian kiri bawah, ini tadi yang sudah kita klik, ada yang namanya toolbox. Toolbox ini berisikan tools atau alat yang nanti akan kita gunakan untuk pengeditan di Adobe Photoshop. Lanjut ke tengah. Yang tadi kita coret ini adalah kanvas atau dokumen di Adobe Photoshop. Nah, untuk dokumen atau kanvas sendiri itu bisa dibuat lebih dari satu. Contohnya, jika kita klik file dan new, itu akan membuat dokumen baru seperti ini.
Nah, di sini kalian bisa pindah antara kanvas atau dokumen dengan klik tab yang ada di bagian atasnya. Dan jika ingin menutup, kalian bisa klik tombol close yang ada di sini. Lanjut ke area kanan. Di sini terdapat beberapa panel, mulai dari color, properties, layer, dan masih banyak sub panel lainnya. Nah, walaupun banyak, kalian jangan bingung. Di sini tidak semua panel akan sering kita gunakan. Beberapa panel yang sering kita gunakan, yang pertama panel layer. Panel layer ini berfungsi untuk mengatur tumpukan atau bagian-bagian gambar yang sedang kita edit nanti. Contohnya di sini terdapat satu layer background, yang mana saya akan ganti warna layernya menjadi kuning. Saya akan ganti dengan brush tool saja. Saya atur dulu brushnya menjadi lebih besar dan ketebalannya cukup kuat. Di sini saya ganti warnanya. Untuk mengganti warna, kalian bisa klik tombol yang ada di sini, pilih color levelnya, kemudian pilih warna yang ingin kita gunakan. Kalau sudah, klik OK. Nah, di sini saya akan brush layer backgroundnya full dengan warna kuning. Kemudian pada panel layer, saya akan menambahkan satu layer baru. Di sini akan muncul layer 1. Yang mana layer 1 ini saya akan ganti warna brushnya menjadi hitam. Kecilkan brushnya. Oke, maka di sini kita sudah membuat satu desain yang terdiri dari dua layer. Pada bagian bawah ada layer background yang warna kuning, sedangkan di bagian atas ada layer 1 yang merupakan coretan muka dengan warna hitam. Lanjut, selain panel layer, di sini kita juga nanti akan sering menggunakan panel history. Panel history berfungsi untuk melihat riwayat pengerjaan kita. Contohnya, jika kalian ada melakukan kesalahan, kalian bisa kembali dengan panel history ini. Seperti ketika kita membuat mulutnya, saya mau warnanya menjadi merah. Di sini saya akan kembali ke tahap pembuatan mulut, sepertinya yang ini. Kemudian kembali ke atasnya, sehingga mulutnya hilang. Ini berarti tahap pembuatan mata yang kedua. Kemudian di sini saya akan buat goresan baru dengan warna merah. Contohnya seperti ini. Jadi, panel history ini bisa membantu kalian jika kalian membuat kesalahan dalam proses desain. Oke, untuk tahap terakhir dalam proses desain, kalian bisa melakukan penyimpanan file dengan cara klik file, kemudian pilih save. Nah, di sini kalian bisa menyesuaikan tempat penyimpanan file yang sudah kalian kerjakan. Lalu berikan nama filenya, contohnya smile. Lalu klik save. Klik OK. Maka hasilnya sudah ada di dalam folder kalian. Tetapi ini adalah file format Adobe Photoshop. File ini tidak bisa kalian buka di device atau komputer yang tidak terinstall Adobe Photoshop. Jadi bagaimana cara menyimpan file yang bisa dibuka di semua device termasuk di ponsel? Nah, di sini kalian bisa menyimpannya dalam bentuk format gambar. Salah satunya adalah JPEG. Caranya, klik file, kemudian pilih save a copy, atur namanya, lalu ganti save as type-nya menjadi JPEG. Dan klik save. Klik OK. Dan sekarang kalian sudah berhasil membuat desain pertama kalian dengan menggunakan Adobe Photoshop. Baiklah, sekian tutorial kita kali ini. Like video ini jika kalian berhasil mempraktekannya, dan tinggalkan komentar jika kalian ada kendala ataupun pertanyaan. Saya Juanda pamit dan sampai jumpa.